Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Ya, bagaimana saya bisa menjaga keharmonisan di dalam pelayanan? Di dalam gereja kita, tadi kita saksikan dalam tayangan ada banyak sekali kegiatan, ada banyak sekali departemen-departemen yang harus kita lakukan. Maka saya berusaha melakukannya dengan mendelegasikan setiap pelayanan yang Tuhan berikan dengan baik. Kalau kita memacu dalam Alkitab, dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 21 diceritakan bahwa ya pelayanan gereja Tuhan seperti tubuh Kristus. Ya, setiap kita adalah anggota-anggotanya, dan dalam tubuh Kristus harus menjadi satu bagian, dan setiap anggota itu bisa berfungsi dengan baik. Saya lihat di dalam gereja, saya berusaha supaya setiap jemaat bisa menjadi jemaat yang berfungsi, jemaat yang terlibat. Sehingga bagi saya, ya, untuk mendelegasikan, untuk melibatkan jemaat itu adalah salah satu faktor yang sangat penting sekali, sehingga semua jemaat bisa terlibat. Dan kalau semua jemaat bisa terlibat, maka banyak pekerjaan bisa diatasi, banyak pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik. Kalau kita tidak bisa melibatkan setiap jemaat, makin banyak jemaat, bebannya akan makin berat.
Tetapi kalau kita bisa melibatkan setiap jemaat dengan baik, makin banyak jemaat, justru makin banyak potensi dan makin banyak hal yang besar yang bisa kita lakukan. Jadi seperti saya untuk menjaga keharmonisan ya di dalam pelayanan, misalnya tentang besok atau kunjungan kepada jemaat, pengembalaan secara nyata kepada jemaat, saya tidak mungkin bisa melakukan sendiri karena ya jemaat sudah sekitar 20.000. Kalau saya mau melakukan sendiri itu sudah tidak mungkin ya. Jadi saya lebih banyak mengajar ya, melatih setiap pekerja. Lalu saya berusaha ya mendelegasikan pelayanan kepada mereka sehingga setiap pekerja bisa melakukan dengan baik. Ya, pengembalaan dalam gereja kita lebih banyak dilakukan melalui kelompok saya. Setiap pemimpin kelompok saya bisa mewakili gereja untuk ya mengembalakan jemaat, memperhatikan jemaat ya, sehingga bisa setiap jemaat dilayani dengan baik karena ada banyak kelompok saya di dalam gereja kita. Untuk setiap departemen juga sama. Setiap kali Tuhan memberi visi yang baru, setiap kali Tuhan memberi proyek pelayanan yang baru, saya akan ikut terjun karena saya mendapat visi dari Tuhan. Tapi tidak mungkin saya akan tangani sendiri. Saya akan latih orang-orang, setelah itu didelegasikan pada mereka. Dan setelah mereka bisa berjalan dengan baik, ya dalam ya tetap dipantau, akhirnya baru saya bisa ya mendapat visi lagi yang baru dari Tuhan. Ada proyek yang baru, ada visi yang baru, pelayanan baru bisa dilakukan. Jadi untuk supaya bisa ya semua bisa menjaga keharmonisan, perlu melibatkan semua. Ya, dengan keterlibatan menjadi seperti satu tubuh Kristus yang baik, semua bisa bekerja di bidangnya masing-masing sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan bisa percayakan hal yang lebih baik lagi, hal yang lebih banyak lagi, dan gereja senantiasa bisa berperan bagi ya sekitarnya, bisa berperan bagi kotanya, bisa berperan bagi bangsa kita sehingga sungguh-sungguh terus bisa menjadi berkat bagi masyarakat, bagi ya bangsa kita yang tercinta. Saya rasa itu hal yang sangat penting sekali, ya bisa mendelegasikan, ya bisa melibatkan banyak jemaat sehingga semua bertumbuh, tapi juga terus kita bisa melayani lebih dan lebih lagi. Saya rasa itu salah satu yang penting sekali untuk semua melayani dengan sejahtera. Visi selamatkan jiwa yang besar harus ditunjang dengan adanya fasilitas untuk mempersiapkan para pekerja yang siap menuai banyak jiwa di ladang Tuhan. Tahun 2007, dibukalah Sekolah Tinggi Teologia El Shaddai dengan jenjang pendidikan strata 1 dengan kelas reguler pagi dan eksekutif malam. Dengan adanya STT El Shaddai ini, GBI Keluarga Allah siap untuk mencetak pekerja Kristus yang berkualitas dan berkarakter Kristus. Ya, pertobatan yang sejati adalah salah satu yang sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Baik orang yang belum menerima anugerah dari Tuhan, ya sebagai Tuhan Juru Selamat, maupun ya orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah salah satu yang sangat penting sekali di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar bagaimana sih kita bisa mempunyai pertobatan yang sejati. Saya percaya pasti ada beberapa hal. Tapi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Jadi yang pertama yang penting sekali dalam pertobatan yang sejati, meninggalkan dosa, saya katakan. Lalu datang kepada Tuhan. Kita bisa belajar banyak dalam Alkitab, tetapi salah satunya kita bisa belajar dari sebuah contoh perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus tentang anak yang hilang, akhirnya bisa kembali lagi, saudara. Anak yang hilang dan akhirnya bisa kembali lagi. Saudara bisa baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 24. Dikatakan saudara ada seorang anak
Oh, saudara, yang meninggalkan bapaknya, meminta warisnya, lalu pergi, saudara. Tapi ternyata akhirnya hidupnya menderita. Dalam keadaan yang sangat menderita. Ia mulai menyadari dan akhirnya ambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dan singkat cerita, kehidupannya akhirnya dipulihkan dan mengalami kasih karunia yang indah sekali. Saya bacakan ya sedikit saja ayat 17 misalnya sampai 20, saudara. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Jadi dia menyadari keadaan yang salah. Sudah salah langkah, sudah berbuat dosa, ya meninggalkan bapaknya. Katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dia nyadari akhirnya dia menderita. Lalu aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Singkat cerita dia ambil keputusan dan akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Dan akhirnya mengalami kasih karunia dan anugerah. Kenapa? Pertobatan yang sejati. Yang meninggalkan ya jalan yang salah. Kembali kepada Tuhan. Untuk melakukan pertobatan yang sejati. Menyesal. Lalu datang kepada Tuhan, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Jangan terjebak dengan pertobatan yang salah. Di Alkitab ada contoh dari seorang yang bernama Yudas Iskariot, muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dia melakukan kesalahan, menjual gurunya, saudara, menjual Tuhan Yesus hanya dengan 30 keping ya perak. Dan akhirnya, waktu dia menyadari, dia menyesal tapi dia salah. Saudara, dari penyesalannya tidak kembali datang pada Tuhan untuk minta pengampunan, tapi dia malah akhirnya bunuh diri, menggantung diri. Itu kehancuran. Itu pertobatan yang salah. Pertobatan yang salah membawa kehancuran. Pertobatan yang benar membawa pemulihan. Tinggalkan dosa dan kembali pada Tuhan. Saudara, mulai datang mengaku dosanya. Mohon pengampunan dalam doa. Juga pasti ada langkah-langkah yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Juga datang di dalam ibadah ke gereja, saudara. Sehingga hidupnya mulai terpimpin di dalam Tuhan. Bisa ambil langkah-langkah untuk pertobatan yang sejati. Jadi saya rasa itu satu yang penting sekali. Yang pertama saya ingatkan, ambillah langkah keputusan, saudara. Meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Hari ini juga kalau ada di antara saudara yang sadar, saudara sudah berbuat dosa, saudara sudah salah, ambil pertobatan yang sejati. Tinggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah. Haleluya. Langkah pertobatan yang sejati yang pertama yaitu meninggalkan dosa dan datang pada Tuhan. Sehingga akhirnya bisa mendapat pengampunan, akhirnya bisa mendapat kasih karunia dan dipulihkan oleh Tuhan. Lalu langkah kedua yang sangat penting yaitu memperbaiki yang salah dan melakukan yang benar. Setelah datang kepada Tuhan, perlu ada langkah berikutnya yaitu yang salah itu diperbaiki. Lalu ya mulai melakukan yang benar, tidak mengulangi ya langkah-langkah salah yang sebelumnya, saudara. Kalau kita bisa belajar dalam Alkitab, ada kisah yang baik sekali tentang seorang yang bernama Zakius. Di Alkitab diceritakan pada waktu Tuhan Yesus sedang lewat di satu tempat, Zakius itu punya kerinduan datang pada Tuhan untuk melihat seperti apakah Tuhan Yesus itu. Karena orang banyak dikatakan dia tidak bisa ketemu, dia naik ke atas pohon ara. Dan waktu Tuhan Yesus lewat, Tuhan Yesus berkata, Zakius, aku ingin datang ke rumahmu, turunlah. Wah, Zakius senang sekali membawa Tuhan Yesus ke rumahnya untuk dijamu. Lah, orang Farisi ahli Taurat, sangat tidak senang kenapa itu dilakukan. Tapi Tuhan Zakius melakukan hal yang luar biasa sekali, saudara. Ya, dikatakan di dalam Alkitab dalam Lukas, saudara, 19 ayat yang ke-8 dan berikutnya dikatakan, tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Jadi dia mulai berubah. Dulunya, saudara, dia bukan memberi. Dulunya dia ingin dengan segala caranya manipulasi. Mengambil uang orang lain, saudara. Halal maupun yang tidak halal. Sekarang dia berubah. Tidak melakukan hal yang seperti itu. Justru dia memberi. Sekarang yang dipikirkan berubah. Hidupnya memberi. Dan sekiranya ada sesuatu yang ku peras. Kalau dulu dia suka memeras. Sekarang dia berkata, ku kembalikan 4
kali lipat. Wah, luar biasa. Oh, saudara, sampai ayat berikutnya kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada Roma ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi langkah saudara luar biasa sekali. Ya, memperbaiki yang salah, ditinggalkan, tidak diulangi, lalu melakukan yang baru, yang baik. Pertobatan yang sejati itu mendatangkan anugerah, itu mendatangkan kasih karunia, dan itu mendatangkan berkat yang sangat besar. Saudara bisa baca banyak, misalnya Petrus dulu menyangka Tuhan Yesus, waktu dia ambil pertobatan yang sejati, dia datang kepada Tuhan, dipulihkan, sekarang melayani dengan setia. Langkah-langkah pertobatan yang sejati yang pertama adalah meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan. Dosa harus ditinggalkan dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, memperbaiki yang salah dan melakukan yang benar. Jadi pertobatan yang sejati selain meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, lalu memperbaiki yang salah dan melakukannya yang benar, yang salah dirubah. Saudara. Lalu sekarang yang ketiga, pendengar yang setia, yaitu menerima Tuhan dan pertobatan yang sejati dengan iman. Saya ulangi, menerima Tuhan dan pertobatan yang sejati dengan iman, saudara. Menerima dengan iman. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hanya dengan iman kita bisa mendapat segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Kalau kita ingin menerima pertobatan yang sejati, saudara, kita perlu menerima dengan iman. Jadi kita bisa menerima, saudara, pengampunan dengan iman. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, kita sudah mulai tinggalkan dosa, saudara, kita mulai perbaiki lagi, kita harus berani mempercayai, Tuhan sudah memberi pengampunan, yaitu dengan iman kita, saudara. Sebab iblis senantiasa akan mendakwa kita. Iblis senantiasa akan mengikatkan segala sesuatu, pengalaman kita, dosa lama kita, yang akan membuat kita goyah, yang bisa membuat kita akhirnya tidak bisa sejahtera. Tapi hari ini saudara terima pengampunan dengan iman. Itu selangkah pertobatan yang sejati yang sangat penting. Sehingga kita akan kokoh dan sungguh-sungguh akhirnya menerima pertobatan yang sejati dari Tuhan. Ya, juga menerima saudara hati yang baru. Karena di dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru, saudara. Di dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Jadi terima yang baru. Tuhan sudah memberikan hati yang baru, sifat yang baru. Jangan terus berkata, sifatku memang jahat, sifatku memang tidak baik, hatiku tidak baik. Sekarang terima. Yang lama sudah berlalu, kata Tuhan, yang baru sudah datang. Ya, diberi sifat yang baru, hati yang baru, bisa bertobat dengan baik, saudara. Lalu juga menerima Roh Kudus, dengan iman. Roh Tuhan dengan iman. Roh Tuhan yang bisa menolong kita, supaya kita sungguh-sungguh ambil langkah pertobatan yang sejati. Dengan kekuatan kita sendiri kita akan gagal. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, pendengar, kita akan mampu dan kita akan bisa. Saya mulai hidup dalam pergaulan bebas. Saya mulai tidak mengenal Yesus lagi karena tidak ada yang membimbing saya. Terus saya juga banyak melakukan kejahatan, apalagi perkelahian itu hampir setiap hari. Saya pernah menghajar 10 orang, mereka semuanya masuk rumah sakit karena mereka saya babat pakai celurit. Saya melarikan diri karena saya diburu oleh polisi. Saya berguru dengan seorang klene, ilmunya lebih tinggi dari Warok, dukun yang sangat luar biasa. Dan saya belajar ilmu kekebalan, belajar bela diri, belajar ilmu santet, belajar ilmu pengasihan, dan masih banyak lagi. Saya punya cita-cita kalau saya pulang dari sini, saya mau terkenal, saya mau ditakuti, saya mau merampok. Saya 4 kali masuk penjara. Saya juga pengen melakukan apa yang telah saya cita-citakan. Saya menjadi perampok besar. Saya juga pengen ditakuti orang. Saya tertangkap terakhir di Kartosuro dan saya
dipukuli dari malam sampai pagi tidak henti-hentinya. Gigi saya juga hancur karena saya dipukuli, saya tidak apa-apa. Tapi saat kena gigi saya, 5 gigi saya itu pecah dan akhirnya keluar darah banyak. Dan mereka juga terus menyerang saya. Sampai pada pagi hari saya ketemu dengan seorang laki-laki. Dia saya tanya, agamamu apa? Ternyata orang Kristen juga. Saya mulai berpikir, loh, dalam satu sel 2 orang Kristen. Akhirnya saya mulai ingat sama Tuhan. Saya berdoa. Sampai siang hari saya berdoa. Dan setelah sore hari, saya terkejut karena saya dibawa keluar. Saya dimasukkan mobil, barang buktinya dibawa. Saya punya pikiran kalau saya mau dieksekusi. Pagi harinya, saya itu melihat polisi itu mengambil barang bukti saya. Saya tidak punya pikiran apa-apa, mereka mau melakukan apa. Tapi setelah kepalanya itu menemui saya terkejut. Loh, kok bisa Pak, saya pulang? Saya akan melakukan kejahatan. Iya, tapi kamu boleh pulang sekarang. Terima kasih Tuhan, saya tidak dihukum. Setelah sampai di rumah, saya bilang sama anak istri, bilang sama bapak ibu saya ketangkep, saya mau bertobat. Akhirnya saya ke gereja sungguh-sungguh. Saya rasa panggilan gereja dalam pelayanan bukan hanya masalah rohani saja, tetapi juga termasuk kehidupan lahiriah dari umat manusia, dari jemaat itu juga. Ya, kita hidup secara rohani, tetapi juga kita masih hidup secara lahiriah. Maka saya rasa gereja terpanggil untuk melakukan 2 hal itu. Mengajarkan hal rohani yang sangat penting untuk mendasari kehidupan. Tapi saya rasa gereja juga berusaha menjawab kebutuhan atau tantangan yang dihadapi oleh jemaat ataupun masyarakat. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan dalam gereja kita yang sungguh-sungguh kita berusaha menjadi jawaban bagi setiap jemaat dan masyarakat, saudara. Gereja sebagai mediator membukakan jalan bagi yang sedang mencari pekerjaan. Mereka dipertemukan dengan para pengusaha yang mencari tenaga kerja. Saya Caroline, saya ikut berusaha kerja GP Keluarga Allah tahun 2006 dan sekarang sudah 2 tahun ini bekerja jadi karyawan bank. Puji Tuhan banget, saya diberkati banget melalui berusaha kerja ini. Dan menurut saya berusaha kerja ini dadakan lagi oke banget, soalnya merupakan media yang baik untuk kita yang mau cari pekerjaan, di mana di sini ditemukan dengan perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang mau cari pekerjaan. Jadi oke banget, memberkati banget. Thank you. Gereja sebagai mediator mempertemukan para pengusaha yang mau berbagi ilmu dengan jemaat yang ingin mencari peluang usaha. Peserta dibekali dengan teori manajemen praktis dan pelatihan. Saya berminat untuk menekuni di bidang lilin. Usaha-usaha ini sangat membantu karena pihak pengusahanya sendiri juga memberikan semua yang perlu untuk usaha, mulai dari bagaimana produksinya, mulai dari pemasarannya, dan juga bimbingan-bimbingan yang berkenaan dengan produksi tersebut. Kebetulan saya ini sudah mulai jalan dan kemudian ada orang lain yang ingin ikut usaha dalam lilin, dan saya juga sudah mengajarkan kepada orang tersebut, dan sekarang dia sedang merintis untuk membuat lilin. Gereja membuka pusat pelatihan dengan memberikan training-training untuk membekali jemaat dengan keahlian khusus supaya bisa bekerja atau berwira swasta. Melalui pelatihan kerja ini, saya benar-benar diberkati Tuhan. Saya bisa mendapatkan satu ilmu yang saya kembangkan melalui salon. Saya mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Sekarang saya juga udah buka salon, Tuhan kasih customer yang luar biasa. Ya, kesimpulan dari semua pelayanan yang kita lakukan adalah kasih. Saya rasa semua pelayanan harus didasari dengan perkataan kasih. Kita ingat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan tentang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yaitu yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya rasa itu adalah hukum yang utama, yang pertama, dan yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, saudara, kita harus mendasari pelayanan kita dengan kasih. Karena apa? Kasih Allah yang sangat besar bagi setiap kita. Dia sudah rela Allah menjadi manusia. Oh, sudah rela mengorbankan segala sesuatunya. Sehingga bagi kita manusia bisa mendapat jalan. Kita bisa mendapat pengampunan dan keselamatan. Jadi kita sudah yang mendapat kasih Allah. Biarlah kita dasari pelayanan untuk membalas cinta kasihnya Tuhan. Lalu biarlah juga kita melayani, saudara, dengan kasih sehingga bisa terjadi kesatuan, sehingga terjadi keharmonisan, pelayanan kita bisa menjadi berkat. Mengasihi untuk membalas cinta kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita melayani dasarnya kasih kepada Allah, setelah itu juga kasih kepada sesama manusia, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Maka pelayanan kita akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, berkat di dalam gereja, berkat bagi lingkungan, berkat bagi kota, berkat bagi bangsa kita. Dan saya percaya itu satu dasar pelayanan yang harus menjadi motivasi setiap kita melayani karena kasih Tuhan. Kita membalas cinta kasihnya Tuhan dengan kasih dan akan mendatangkan anugerah yang besar. Sekian, Tuhan berkati. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana,